Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Nah, semoga dalam pembelajaran ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kita dapat terapkan di kehidupan keseharian kita. Nah, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran silakan absen di e-learning, oke? Jangan sampai terlewat absennya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam bab ketiga. Kita review dulu ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab kedua, tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3, sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sekarang kita ke bab 3, yaitu materi yang membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Peta konsepnya. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 submateri. Yang pertama taubat, istiqomah, taat, dan ikhlas. Nah, mari kita akan mempelajari tentang taubat. Sebenarnya apa sih definisi taubat, dan taubat itu yang seperti apa sih? Nah, sebelum kita ini, Bapak harap di dalam pembelajaran kali ini kalian dapat memahami pengertian, jenis, dan syarat sifat taubat. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dampak positif perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat membiasakan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian taubat. Sebelum kita lanjut nih tentang syarat, jenis, dalil, kita harus tahu dulu nih pengertian dari taubat. Secara bahasa, taubat itu berarti kembali. Nah, dan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai manusia itu tak luput dari salah dan dosa, baik perkataan maupun perbuatan. Bahkan Nabi pun mengatakan setiap Bani Adam itu pasti berdosa, ya, setiap Bani Adam. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan dosa. Nah, jadi kita itu sebagai manusia yang salah dan yang banyak salah dan tak luput dari dosa, kita harus bertaubat. Jadi taubat itu kembali ya secara bahasa, secara istilahnya berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini dalilnya di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat-tobat yang semurni-murninya. Nah, Allah sudah menjelaskan nih, sudah memerintah kita untuk bertobat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Dan Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, kullu bani adama khata'u wa khairul khatta'ina tawwabun. Yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat, ya. Jadi ada yang pertama itu Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, yang kedua itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, jadi itu dalil tentang taubat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan syarat taubat. Untuk mendapatkan sesuatu yang ini quotes ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Jadi quotes untuk hari ini adalah ini. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat.
yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia, hakul adami. Nah, ini adalah contoh taubat yang dosanya itu berhubungan langsung dengan Allah. Seperti apa? Yang dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, berzina, atau melakukan syirik, atau meninggalkan segala perintahnya, terus malah menjalankan segala larangannya seperti makan makanan haram. Nah, itu contohnya dosa-dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Nah, syarat-sahnya apa agar dosa kita sah kepada Allah? Yang pertama itu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Jadi jenis taubat yang pertama adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Ya. Nah, ada 3 syarat syah dalam taubat kepada Allah. Yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan yang ketiga berniat untuk melakukan. Tidak berniat untuk melakukannya lagi selamanya. Nah, jenis taubat yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sama manusia. Inilah taubat yang sering kita lakukan. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 4 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan manusia. Contohnya apa? Contohnya mencuri, menggunjing orang lain, memfitnah, berperilaku kasar, menzolimi orang. Itu adalah dosa yang berhubungan kepada sesama manusia. Nah, ada 4 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang terakhir adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Jadi ini sama aja, syarat sahnya cuma ditambahkan 1, yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Dengan cara apa? Ya, yang pertama adalah apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan yang kedua apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjing, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi begini ya, misalkan kalian dulu pernah mencuri barang seorang. Kalian ingin bertobat, terus kalian sudah meninggalkan perilaku dosa itu, kalian tidak pernah mencuri lagi, kalian sangat menyesali perbuatan kalian, terus kalian juga udah tidak berniat sama sekali untuk mencuri lagi, bahkan di dalam niat pun tidak ada pikiran untuk mencuri, tapi kalian tidak mengembalikan barang hasil curian kalian. Itu tidak sah tobatnya, tidak sah ya. Nah, barang yang kalian curi harus dikembalikan karena itu hak milik orang lain. Nah, kalau kalian mau sah tobatnya harus dikembalikan. Yang kedua, apabila menyangkut non materi itu harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Misal kalian pernah menggunjing atau memfitnah orang lain di belakang orang itu ya. Kita tanpa sadar biasanya melakukannya. Nah, kalian terus ingin bertaubat nih, kalian udah meninggalkan perilakunya, sudah menyesali perbuatannya, sudah berniat tidak melakukannya lagi, tapi kalian tidak mau minta maaf kepada orang tersebut. Mungkin kalian malu, atau kalian gengsi, atau kalian berpikir bahwa orang itu juga nggak tahu, yang penting kita bertaubat aja kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, itu taubat kita nggak sah ya, nggak sah. Kalau itu berhubungan dengan orang tersebut, kita harus minta maaf kepada orang tersebut, walaupun orangnya tidak tahu. Maka taubat kita baru sah apabila kita sudah melakukan 4 hal ini. Nah, jadi jenis taubat tadi ada 2, taubat kepada Allah dan taubat kepada taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua taubat yang menyangkut dosa terhadap sama manusia. Terus dampak positif berperilaku taubat. Nah, ini Bapak taruh hadis, yaitu ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Jadi gak selamanya langit itu mendung, pasti ada cerahnya. Gak selamanya langit itu hujan, pasti ada panasnya. Gak selamanya itu malam itu
langit itu gelap pasti ada siang ya. Nah, dampak positif perilaku bertobat ada dua ya, bagi perilakunya sendiri dan bagi orang lain. Bagi perilakunya sendiri adalah memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Sebagaimana kita dalam sholat selalu membaca surat Al-Fatihah ya, yang salah satu ayatnya ihdinas syiratal mustaqim, itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan yang benar. Jadi kalau ibaratkan kalau orang berbuat dosa itu dia sedang jalan ke jalan yang salah. Yang bagi orang lain, yang pertama adalah dampak positifnya lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Contoh misalkan banyak ya di sini ya, mungkin ada di lingkungan kita sendiri, ada yang keluarga yang dicap keluarga mencuri, ada yang dicap keluarganya yang buruk, keluarga buruk. Nah, kalau kita bertobat, nanti lama kemudian dari waktu ke waktu nanti nama baik keluarga kita akan lebih baik lagi. Apalagi kalau kalian bertobat dan mengarahkan tobat kalian itu ke arah yang lebih baik. Terus hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Jadi bagi orang lain gak cemas gitu. Kadang kan kita ya kalau udah tahu nih orang ini suka mencuri, kadang hati kita cemas kalau dia main ke rumah kita, atau kalau dia dekat dengan barang-barang kita jadi cemas tuh, wah barang saya hilang nggak, ya kan? Nggak enak kan disuujun sama orang lain itu. Nah makanya kita harus bertobat. Dengan bertobat nanti orang itu akan berhusnuzon kepada kita, akan memikirkan sesuatu yang baik saja, dia tidak akan memikirkan sesuatu yang buruk tentang kita. Itu dampak positif perilaku bertaubat. Nah, perilaku membiasakan diri dari taubat. Seperti yang kita tahu ya, sesuatu itu bisa karena terbiasa. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berperilaku taubat supaya kita bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, ada 4 perilaku membiasakan diri dalam bertaubat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Ini yang biasa kita lakukan. Ya, kita memandang remeh dosa kecil, padahal itu berdampak besar. Contohnya begini, ada teman kalian beli makanan nih, terus ditaruh tuh di meja tuh makanan, teman kalian pergi, terus kamu ambil tuh satu, misalkan cimol, dia beli cimol 10, terus kamu ambil satu. Kamu mikirnya cuma satu, orang lain juga cuma satu, 10 orang yang ambil cimol dia habis tuh, dia nggak jadi makan cimol. Nah itu ya, karena pada perbuatan kecil yang menurut kalian kecil tapi besar bagi orang lain. Apalagi perbuatan itu jika ditiru oleh orang lain. Seperti kamu membuang sampah ke sungai, kamu mikirnya cuma sampah plastik satu, nanti juga anyut. Terus orang lain mengikuti, saya juga satu, yang akan mengakibatkan bahwa sungai itu akan dipenuhi dengan sampah dan tidak mengalir. Jadi kita jangan pernah memandang remeh terhadap dosa sekecil apapun ya, karena itu bisa berdampak besar bagi orang lain maupun lingkungan kita. Yang kedua adalah berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, berusaha menutup perbuatannya itu bukan berarti dia munafik ya, bukan berarti kayak dia suka mencuri nih, tapi untuk menutupi perbuatannya dia kalau di depan orang-orang suka beramal. Bukan seperti itu ya. Jadi begini, seseorang yang udah bertobat, misalkan dia pernah mencuri nih, dia bertobat, terus dia berniat, saya akan mengganti seluruh keuangan yang telah saya curi kepada pihak masjid gitu. Misalkan dia nyuri kotak amal 500.000 duitnya isinya. Nah dia berniat nih ya, untuk menutupi perbuatan saya, untuk menutupi ganti rugi masjid, saya mau nyumbang 1 juta, saya berniat. Nah itu lebih ke memperbaiki perbuatan buruk kamu di masa lalu ya. Selanjutnya adalah merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Nah, kita di dalam hari kita harus merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa, tapi kita jangan sampai menjadi sombong dan arogan. Jangan sampai ya. Jadi ketika ada teman-teman kita atau orang lain yang berbuat dosa, kita harus menasehatinya.
menasihatinya dengan cara yang baik. Misalkan ada teman kalian yang sedang lagi manjat pohon mangga orang nih, lagi pengen mengambil mangga orang. Yang dulu kamu bantuin kan, nyariin tangga, bantuin ngawasin, sekarang kamu ngelihat kayak gitu nggak bantuin. Kalian malah nggak senang sama teman kalian, tapi nggak senangnya itu dilampiaskan dengan cara baik. Dengan cara apa? Memberikan dia nasihat, datang ke dia, assalamualaikum temanku, kan dia lagi manjat pohon tuh, tidak baik mencuri mangga, kalau kamu masih mencuri akan saya laporkan, gitu. Dinasihati aja ya, dinasihati, jangan dipaksa, jangan, wah kamu mencuri, kamu bukan orang golongan saya, berarti saya udah suci, kamu masih berdosa, bukan seperti itu ya. Nah, maksudnya tidak senang itu kita harus menasehati orang yang tidak atau yang sedang berbuat dosa ya, tapi dengan tidak cara arogan ya, atau sombong, atau malah menjadikan diri kita sombong. Nah, kemudian adalah memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Nah, kita setelah bertobat, marilah kita menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk, dari teman-teman yang buruk. Kita sangat boleh untuk berkenalan kepada semua orang. Kita nggak boleh sombong sama orang. Mungkin suatu saat kita akan membutuhkan dia atau kita akan bekerja sama dengan dia. Kita jangan pernah menganggap diri kita itu tinggi dan orang lain itu rendah. Kita harus benar-benar baik kepada semua orang. Kita cukup kenal. Tapi untuk berteman dan untuk berkehidupan sehari-hari, kita harus mencari teman yang baik dan lingkungan yang baik, oke? Dalam bergaul. Nah, sampai di sini Bapak cukupkan untuk materi taubat. Besok akan ada materi selanjutnya, yaitu materi tentang taat. Jadi kalian pelajari tentang materi taat ya. Oke, untuk kesimpulannya bahwa tadi pengertian dari taubat secara bahasa adalah kembali ya, secara istilah taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan tidak berniat melakukannya lagi. Jenis taubat ada dua, taubat yang berhubungan dengan kepada Allah dan taubat yang berhubungan pada manusia ya. Terus tadi kita sudah bahas dampak positif dan kita sudah membahas cara membiasakan diri dalam berperilaku bertobat. Nah, jangan lupa untuk absen di e-learning. Terus jangan lupa untuk membaca-baca lagi materinya di rumah, direview lagi, diperdalam lagi materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar e-learning. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Bapak tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua ya. Jangan lupa dibaca materinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.